Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 230501502003 dari PBSI Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan fonemis yang terbagi dalam beberapa, yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis, dan penambahan fonem, metatesis, dan monoftonisasi dan diftonisasi. Baik, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis. Setiap satu fonem dilambangkan satu huruf. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Kaidah-kaidah perubahannya dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi M apabila bentuk dasarnya mengikuti berawal dengan fonem P, B, F. Misalnya saya berikan contoh, men ditambah awalan fonem P maka menjadi memaksa, dan men ditambah awalan P menjadi memeriksa. Men ditambah awalan pukul sama dengan memukul. Men ditambah potong sama dengan memotong. Itulah contoh yang dapat saya berikan pada yang berawalan dengan fonem P. Selanjutnya, asimilasi. Menurut Haier 2007 pada bagian 132 menjelaskan bahwa asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Dengan kata lain, asimilasi biasa berarti penyamaan, yakni proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Sebagai contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, yakni terlihat adanya bunyi B yang berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Oleh karena itu, bunyi B yang bersuara itu karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi P yang juga tak bersuara. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Selanjutnya, disimilasi fonemis. Apa sih itu disimilasi fonemis? Nah, disimilasi adalah disimilasi yaitu proses ketika dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Beberapa contoh disimilasi dalam bahasa Indonesia yaitu sarjana menjadi sarjana, kolonel menjadi kornel, prakarti menjadi pekerti, lauk-lauk menjadi lauk pauk, sayur-sayur menjadi sayur mayur, cipta menjadi cipta. Itulah yang dimaksud disimilasi, yang berarti dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Selanjutnya kita akan membahas penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata.
tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Selanjutnya kita akan membahas metathesis. Apa sih itu metathesis? Nah, metathesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Metathesis atau metathesis merupakan transposisi dari suara ataupun suku kata di dalam ataupun dari sebuah suku kata dalam sebuah kalimat. Biasanya konsep ini digunakan untuk segmen atau suku kata yang berdekatan yang dikenal sebagai metathesis, berdekatan or lokal metathesis. Nah, contohnya itu foliage menjadi foilage dan anomone menjadi anenome. Oke, itulah tadi contoh metathesis, yang dimana metathesis adalah urutan bunyi fonemis sehingga menjadi dua bentuk yang bersaingan. Yang berikutnya, monoftonisasi. Monoftonisasi adalah perubahan bunyi di mana diftong menjadi monoftong, sejenis pergeseran vokal. Ia juga dikenal sebagai ungliding, karena diftong juga dikenal sebagai vokal gliding, di mana bahasa yang telah mengalami monoftonisasi di graf yang dulunya mewakili diftong kini mewakili monoftong. Kebalikan dari monoftonisasi adalah pemutusan vokal. Selanjutnya, diftonisasi. Diftonisasi adalah proses perubahan bunyi vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Contohnya kata teladan mengalami diftonisasi menjadi tauladan. Ini merupakan salah satu jenis perubahan bunyi dalam fonologi bahasa. Proses ini juga dapat ditemui dalam bahasa Indonesia, di mana vokal tunggal berubah menjadi vokal rangkap secara berurutan. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan thank you so much. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.